Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke sahabat, kita bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas subpokok daripada manajemen yang kedua, yaitu mengenai fungsi dan prinsip manajemen. Ya, nah kalian pernah belajar daripada prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol itu ada 14 macam. Terus fungsi manajemen dari Henry Fayol juga ada 5 ya. Ada contohnya planning, organizing, ya, leading, coordinating, dan controlling. Sedangkan dari GR Perry kita mengenal dengan POAC ya. Nah, ada pengurangan sedikit ya, yaitu berkaitan dengan planning, ya, pengorganisasian, organizing ya. Terus yang ketiga adalah actuating, dan yang terakhir adalah pengawasan, controlling. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 1 ya. Nomor 1. Usaha catering berskala kecil yang baru dijalankan Bu Edo menerapkan sistem sentralisasi dalam pengelolaannya. Prinsip manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan usaha tersebut adalah apakah A. Pemusatan wewenang, apakah B. Kesatuan pengarahan, apakah C. Pembagian kerja, apakah D. Rantai skalar, apakah E. Solidaritas. Nah, yang dilakukan oleh Bu Edo dalam usaha cateringnya itu berkaitan dengan, iya benar sekali, itu berkaitan dengan pemusatan wewenang, di mana di sini pemusatan wewenang atau sentralisasi ya perlu diterapkan untuk menghindari kesimpang siuran wewenang dan tanggung jawab. Sentralisasi berkaitan pemusatan wewenang pada suatu manajer sehingga seluruh aktivitas manajemen dapat dikendalikan. Nah, sentralisasi umumnya diterapkan dalam organisasi berskala kecil ya. Tujuannya dilakukan sentralisasi itu untuk menghindari kesimpangsiuran wewenang dan tanggung jawab ya. Jadi tepat sekali nih apa yang dilakukan Bu Edo. Kita berlanjut ke soal nomor 2. Sebagai seorang manajer, Bu Mariam membagikan tugas yang berimbang sesuai keahlian tiap-tiap karyawan. Prinsip manajemen yang dijalankan adalah apakah A. Equity, apakah B. Solidarity, apakah D. Division of work, apakah D. Unity of direction, apakah E. Unity of command. Nah, yang dilakukan oleh Bu Mariam adalah, ya benar sekali, itu berkaitan dengan division of work. Nah, di sini ya, karena ada pembagian tugas yang berimbang ya. Nah, jadi salah satu prinsip manajemen adalah pembagian kerja atau division of work. Nah, pembagian atau spesialisasi kerja disesuaikan tentunya dengan kemampuan dan keahlian tenaga kerja. Nah, tujuan pembagian kerja adalah menciptakan proses kerja yang efektif dan efisien. Nah, manajer memberikan tugas kepada karyawan berdasarkan kemampuan karyawannya. Nah, di sini pembagian tugas harus bersifat objektif tentunya, bukan subjektif. Karena kalau misalkan subjektif nanti bisa jadi tidak sesuai dengan keahliannya. Jadi atau ada yang lebih mampu daripada itu sehingga ya akan berbeda pencapaian tujuan yang ingin dicapainya gitu. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 3. Salah satu prinsip manajemen yang harus diterapkan dalam perusahaan adalah tata tertib. Nah,
Kegiatan berikut yang menunjukkan penerapan prinsip tata tertib dalam aktivitas perusahaan adalah apakah A. mendelegasikan tugas sesuai dengan kemampuan karyawan, apakah B. mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan perusahaan, apakah C. mendiskusikan kesulitan pekerjaan kepada teman kerja, apakah D. mengerjakan tugas sesuai dengan arahan manajer, apakah E. melakukan pembayaran gaji dengan tepat waktu. Nah, ini berkaitannya dengan tata tertib. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan tata tertib. Ya, contohnya kalian sebagai siswa atau murid, ya tentunya ada tata tertib kalau mau ke sekolah, yaitu berkaitan dengan benar sekali. Nah, prinsip tata tertib di sini yaitu adalah mengenakan pakaian sesuai ketentuan perusahaan, gitu ya, supaya dikenali, oh ini perusahaan A, oh ini perusahaan B, gitu kan. Nah, itu tata tertib yang salah satunya mengenakan pakaian itu adalah tanda bahwa dia adalah seorang karyawan di perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi tata tertib berkaitan dengan aturan yang harus dipatuhi dalam lingkungan kerja. Tata tertib bersifat mengikat dan harus dipatuhi karyawan tentunya, ya, jangan sampai dilanggar tata tertib itu. Agar lingkungan kerja menjadi nyaman dan tenang, nah, salah satu bentuk penerapan tata tertib di perusahaan adalah mengenakan pakaian sesuai ketentuan perusahaan, gitu ya. Sama semua pakaiannya hari itu, ya. Oke. Kita berlanjut ke soal nomor 4. Perhatikan keterangan berikut. Nah, di sini kita baca dulu soalnya supaya kita lebih bisa menangkap lagi daripada apa maksud daripada soal ini, ya. Berdasarkan keterangan tersebut, prinsip manajemen yang tepat. Oke, ini yang ditanya adalah prinsip manajemen yang tepat adalah yang pertama, pernyataannya manajer mendengar dan mempertimbangkan masukan karyawan. Yang kedua, menghormati keputusan yang telah diambil dalam rapat tentunya. Yang ketiga, melaporkan hasil pekerjaan secara jujur. Nah, berarti prinsip manajemen yang tepat adalah apakah A. menjunjung prinsip prakarsa, apakah B. mengedepankan kesatuan perintah, apakah C. memupuk rasa solidaritas antar karyawan, apakah D. menerapkan prinsip wewenang dan tanggung jawab, apakah yang terakhir itu apa nih? Nah, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, yang manakah yang termasuk ke dalam prinsip dari pernyataan tersebut? Nah, berdasarkan ilustrasi daripada pernyataan atau keterangan yang sudah ada dalam soal nomor 4 itu termasuk ke dalam prinsip manajemen berupa nah ini dia, ya. Nah, yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, ya, dimana seyogianya, ya, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi itu harus diprioritaskan dalam menjalankan perusahaan. Nah, prinsip tersebut bertujuan agar setiap kegiatan itu berjalan dengan lancar dan tujuannya dapat tercapai dengan baik. Prinsip ini dapat terwujud jika setiap karyawan mengesampingkan sikap egois dan memikirkan diri sendiri dalam bekerja, ya. Kita berlanjut ke soal nomor 5. Pak Hussein sebagai manajer memastikan karyawan baru yang direkrut memahami tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Ia membimbing dan memotivasi agar karyawan baru bekerja efisien. Kegiatan Pak Hussein sesuai fungsi manajemen yaitu apakah A. mengarahkan, apakah B. perencanaan, apakah C. pengendalian, apakah D. pengordinasian, apakah E. pengorganisasian. Nah, yang dilakukan oleh Pak Hussein dalam ilustrasi itu adalah benar sekali, yaitu pengarahan. Ya, di sini di soalnya juga sudah ada kata kunci yang baik, gitu ya. Jadi Pak Hussein, ya, merupakan yang dilakukan oleh Pak Hussein itu kegiatan manajemen pengarahan yang menunjukkan kepemimpinan manajer tentunya. Nah, kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Ya, itu oleh karena itu ya Pak Hussein
harus membimbing dan memotivasi karyawan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Oke, itu yang bisa kita bahas pada season pertama ini, yaitu dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5 di uji kompetensi kedua tentang subpokok pembahasan fungsi dan prinsip manajemen. Oke, kita akan berlanjut nanti dari nomor 6 sampai nomor 10 di pertemuan berikutnya. See you.